Allah menyebutkan ketika nyawa itu sudah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq. Siapakah raqi? Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, di antara makna raqi itu adalah peruqyah. Biasanya pengobatan alternatif. Kadangkala dokter kalau sudah nggak mampu mengatakan, aduh udah nggak bisa ya, mungkin bisa cari pengobatan lainnya ini dan itu. Atau raq berkaitan dengan malaikat yang mengangkat. Apakah yang akan mengangkat nyawa dia ini? Malaikatul rahmah atau malaikatul azab? Tapi makna yang pertama lebih masyhur. Man raq. Siapa yang dapat menyembuhkan? Terkadang tatkala jantung berhenti berdetak, sekarang ada alat kejut jantung. Apakah semua orang yang dikejut jantungnya bisa hidup kembali? Tidak. Terbukti yang dikejut jantungnya kemudian dia hadir kembali, memang dia belum waktunya mati. Tapi kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa mundur. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Makanya nggak bisa dia mati ketika dikejut jantungnya, belum waktunya mati. Ya belum mati dia. Wa dhanna annahu al-firaq. Ketika itulah manusia yakin ini perpisahan dengan kehidupan dunia. Menuju kepada kehidupan akhirat. Bukan istirahat. Proses dicabutnya nyawa yang menyakitkan. Setelah itu yang disebut sakaratul maut. Para ulama ketika mengatakan apa sih arti sakaratul maut? Mereka mengatakan sakarah itu biasa disebut untuk orang yang mabuk. Sakran bahasa Arabnya. Jadi kondisi di mana ada yang menghalangi akal manusia. Rasa sakit. Yang terkadang membuat dia jadi terhalangi untuk berpikir. Dia sedang mengeluh, merintih, merasakan sakit. Dan proses sakaratul maut itu berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Ada yang mungkin beberapa menit. Ada yang mungkin berjam-jam. Ada yang berhari-hari. Dia merasakan proses itu. Tapi tatkala sudah sampai ke kerongkongan, dia yakin itu perpisahan, selesai sudah. Dikatakan waltafatis saqu bisaq, lutut atau betis kiri berjumpa dengan betis kanan. Dikatakan ketika di dalam kafan itu terjadi, atau tatkala proses sakitnya dicabut nyawa. Atau di antara maknanya yang disebutkan oleh ulama tafsir, bahwasanya yang di dunia sibuk ngurusin jenazahnya, yang di akhirat sibuk mengurusin ruhnya. Atau yang di alam barzakh sana, di mana para malaikat yang mencabut nyawanya mengambil itu ruh, dan yang di dunia sibuk mengurusin jasad. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Hari itu kita digiring menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Shaddad ibn Aus, seorang sahabat Nabi, dia mengatakan tentang kematian ini. Maka jangan bermudah-mudah untuk minta mati. Karena nggak tahu bahwa ternyata kematian lebih sakit daripada derita penyakitmu yang sekarang ini. Sebagian orang berpikir kalau mati kan selesai Ustaz. Proses matinya aja lebih dahsyat dari semua yang ada. Dari penyakit-penyakit ini. Kata Shaddad bin Aus, al-maut afdha'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat buat orang yang beriman. Apalagi buat orang kafir. Ini buat orang yang beriman, itu peristiwa yang sangat mengerikan. Wa huwa ashaddu min nashril bil manashir. Kematian itu
lebih dahsyat daripada goresan gergaji ketika orang digergaji. Wa qardin bil maqarid, atau disayat atau digunting-gunting kulitnya dengan gunting dari besi. Wa ghalyin fil qudur, lebih menyakitkan daripada dimasak di dalam air yang mendidih. Walau annal mayyit nusyir, andai kata orang yang mati itu dibangkitkan dari kuburnya. Kadangkala kita ngelihat di dunia ini ada cerita orang yang mati suri ya, kemudian dia bangkit lagi, dia cerita tentang bagaimana kematian dia belum mati. Nggak ada orang mati dibangkitkan lagi, kecuali nanti di akhirat Allah akan membangkitkannya. Kalaupun ada kejadian-kejadian seperti zamannya Nabi Musa alaihissalam, ketika ada orang yang mati tidak ketahuan pembunuhnya siapa, lalu akhirnya Allah membangkitkan dia bangkit sebentar hanya untuk memberikan informasi kepada Nabi Musa tentang siapa yang membunuhnya. Setelah itu dia mati lagi. Andai kata orang yang mati itu dibangkitkan dari kuburnya, lalu dia memberitahu penduduk dunia ini dengan sakitnya kematian, orang itu tidak akan menikmati dunia ini.